Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susila Asmanawati, saya mahasiswi PPL di SDN Ratna Budaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah media audio visual. Video ini saya buat sebagai bagian dari laporan pembelajaran dengan harapan dapat memberikan gambaran bagaimana pemanfaatan media audiovisual itu dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu merupakan sarana penyalur pesan dan informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Media dapat membantu guru dalam menyampaikan materi agar lebih mudah difahami dan dapat menarik minat siswa. Menurut Heinich 2002, media pembelajaran adalah perantara yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Artinya, media berperan sebagai jembatan agar pesan yang disampaikan guru bisa difahami peserta didik secara optimal. Selain itu, Arsyad 2017 juga menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar, memperjelas penyajian materi, serta memungkinkan siswa belajar lebih mandiri sesuai dengan gaya belajarnya. Dengan demikian, pemilihan media yang tepat itu sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa media pembelajaran yang saya gunakan adalah media audiovisual. Dalam praktik pembelajaran, saya memilih itu karena media audiovisual itu dapat melibatkan dua unsur, yaitu unsur suara atau unsur audio dan unsur gambar atau unsur visual secara bersamaan. Alasan saya menggunakan atau memilih media audiovisual dalam proses pembelajaran itu yang pertama adalah anak sekolah dasar atau SD itu akan lebih mudah memahami materi jika disajikan dengan gambar bergerak dan suara. Kemudian alasan yang kedua adalah media audiovisual itu dapat membuat suasana belajar jadi lebih menyenangkan atau lebih interaktif gitu dan tidak monoton. Kemudian media pembelajaran audiovisual juga dapat menghadirkan contoh nyata yang sulit dihadirkan langsung di kelas. Jadi dapat dihadirkan dalam bentuk video pembelajaran atau penayangan video. Sadiman 2012 juga menyatakan bahwa media audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan pesan dalam bentuk gerak, suara, dan gambar sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap. Nah, adapun materi yang saya ajarkan adalah materi pendidikan kewarganegaraan atau PPKN di kelas 5. Pokok bahasanya adalah tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk langkah pembelajarannya adalah yang pertama saya melakukan pendahuluan dengan membuka pelajaran dengan bertanya jawab dengan siswa gitu tentang perilaku sehari-hari yang sekiranya mencerminkan Pancasila itu seperti apa. Kemudian selanjutnya saya sudah mempersiapkan slide PPT-nya untuk ditayangkan yang berisikan materi dengan judul dan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian langkah kedua yaitu penyampaian materi atau penayangan materi yang ditayangkan dalam bentuk PowerPoint berisi penjelasan ringkas tentang sila pada 5 sila di Pancasila. Nah, setelah penyampaian materi tadi di PPT atau di PowerPoint, selanjutnya saya menayangkan video pembelajaran terkait contoh penerapan dari tiap-tiap sila. Contohnya misalkan kegiatan gotong royong, kemudian kegiatan upacara bendera, hal-hal yang memang sering dilakukan oleh peserta didik atau siswa setiap harinya gitu.
Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu diskusi siswa atau membentuk kelompok gitu. Jadi saya bentuk peserta didik atau siswa kelas 5 menjadi 2 kelompok. Setelah menonton, siswa diminta menyebutkan nilai Pancasila yang terlihat di dalam video tadi apa aja gitu. Kemudian melakukan penguatan. Saya simpulkan bersama siswa bahwa Pancasila tidak hanya dihafalkan tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi urutan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan media audiovisual. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya sertakan dalam video ini, yaitu bentuk slide PPT yang saya gunakan pada saat penyampaian materi dan juga video cuplikan video pembelajaran tentang penayangan perilaku yang memang mencerminkan sesuai dengan Pancasila atau perilaku yang menyimpang dari Pancasila. Kemudian nanti juga akan saya sertakan slide-slide evaluasi saya atau pengukuran saya terhadap kemampuan siswa setelah melihat dan menonton video pembelajaran. Jadi ada evaluasi gitu. Bentuknya itu adalah pertanyaan pilihan ganda yang dikemas ke dalam kuis Family 100. Berikut adalah slide PPT dan video penayangan serta soal pilihan ganda yang dikemas dalam bentuk kuis Family 100. Nah, ini merupakan contoh PPT yang ditampilkan pada saat proses pembelajaran. Jadi yang pertama ada pengertian mengenai Pancasila, kemudian ada contoh dari 5 Pancasilanya, lanjut ke nilai-nilai Pancasila dari mulai sila ke-1, ke-2, ke-3, 4 sampai sila ke-5. Dan selanjutnya ini adalah proses penayangan video pembelajarannya. Nah, video pembelajaran ini berdurasi selama kurang lebih 15 menit. Jadi isinya adalah menjelaskan mengenai bagaimana perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Mulai dari sila pertama hingga sila terakhir yaitu sila ke-5 yang sebelumnya sudah dijelaskan di slide PPT pada saat penjelasan materi pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sekarang, mari kita lihat cerita pengalaman Mamat dan Mimi ketika mereka mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Assalamualaikum, namaku Mamat. Hobiku membaca dan bermain sepak bola. Dan ini sahabatku. Halo teman-teman, namaku Mimi. Aku dan Mamat bersahabat sejak kami TK loh. Rumah kami juga berdekatan. Hobiku menanam bunga dan membantu ibu memasak. Nah, teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila, baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mamat dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, kelasku dan Mamat mendapat jadwal sholat duhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman musola, supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, kulihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku menghampirinya
dan membantunya memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Ini adalah pengalamanku ketika melihat ibuku dari pasar. Ibu terlihat sangat lelah karena membawa barang belanjaan yang banyak. Segera, aku mendekatinya dan membantu membawakan barang belanjaan ibu. Nah, teman-teman, pengalamanku dan Meme ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab di rumah. Ini adalah pengalamanku dan Mamat ketika di sekolah. Ada temanku yang bernama Robi dan Doni. Mereka sedang berkelahi di halaman kelas. Mengapa mereka berkelahi? Segera, aku dan Mamat melerai keduanya, dibantu oleh teman-teman kami yang lain. Nah, karena kejadian ini, Mamat, aku, beserta teman-temanku yang lain telah mengamalkan nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah. Nah, dengan menayangkan video pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu melihat secara langsung, kemudian memahami bagaimana penerapan dari tiap-tiap sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Setelah penayangan video, selanjutnya dijelaskan juga mengenai perilaku menyimpang dari nilai Pancasila, agar anak mampu membedakan mana hal-hal yang memang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila dan hal-hal yang tidak sesuai dengan sila-sila pada Pancasila. Nah, selanjutnya masuk pada sesi kuis, yaitu kuis Family 100. Isinya adalah soal-soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Jadi nanti akan dibentuk menjadi 2 kelompok dan siswa diminta untuk maju ke depan menjawab soal-soal yang ada di depan. Ini merupakan contoh soalnya. Jadi Pancasila adalah jawabannya akan muncul berwarna hijau kalau yang benar. Nah, ini contoh kedua. Jadi lambang sila pertama Pancasila adalah A. Kepala banteng, B. Pohon beringin, C. Binatang. Jawaban benarnya merupakan C. Bintang. Mohon maaf tadi saya jawab binatang. Jadi nanti akan ada skornya muncul seperti ini. Nah, itu tadi contoh dari media audiovisual yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan, saya menekankan bahwa media audiovisual itu adalah media yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan perhatian, motivasi, dan pemahaman siswa. Dengan menampilkan kombinasi suara dan gambar, siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dan menyenangkan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran bagaimana pemanfaatan media audiovisual dapat menunjang pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.